Tahukah Anda bahwa dalam lembaran fikih Islam klasik ternyata ada satu kategori wanita yang statusnya justru dilarang keras untuk dinikahi, namun secara hukum syariat di masa lalu mereka justru sepenuhnya halal untuk digauli. Aturan ini seringkali memicu kesalahpahaman besar bagi masyarakat modern, bahkan dianggap tabu. Padahal jika kita bersedia membongkar rahasia sejarah dan benang merah di baliknya, kita akan menemukan sebuah sistem keadilan yang luar biasa, perlindungan hak kemanusiaan yang sangat ketat, serta pembagian status hukum yang akan membuka mata kita tentang betapa agungnya syariat Islam dalam menjaga martabat wanita. Penjelasan ilmiah dan fakta sejarah yang jarang diungkap ini akan kita bedah secara tuntas dan mendalam hanya di Serambi Surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji serta syukur yang tiada terhingga marilah kita panjatkan kehadirat Allah, karena atas limpahan karunia-Nya kita kembali dipertemukan dalam majelis virtual ini. Sholawat bertabur salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada panutan agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa tulus saya panjatkan agar pada hari yang penuh dengan berkah ini Allah melapangkan pintu rizki kita semua, melebur segala khilaf dan dosa kita, menganugerahkan usia yang berkah, serta kelak menjemput kita dalam kondisi husnul khotimah, membawa iman. Oleh karena itu, mari wujudkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membasahi kolom komentar lewat untayan sholawat. Semoga kelak kita menjadi golongan yang berhak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Serambi Surga yang dikasihi Allah, pemahaman besar yang melekat kuat di tengah masyarakat muslim adalah bahwa hubungan biologis di luar ikatan pernikahan yang sah merupakan perbuatan yang terlarang dan tergolong dosa besar atau zina. Namun fakta hukum ini mungkin akan mengejutkan bagi banyak orang, sebab dalam lembaran hukum Islam klasik ada kategori wanita tertentu yang legal untuk dijima tanpa jalinan akad nikah, bahkan statusnya justru dilarang untuk dinikahi. Sudut pandang ini memang kerap memicu kesalahpahaman. Akan tetapi jika ditelaah lebih mendalam, terdapat hikmah yang luar biasa serta aturan spiritual yang sangat ketat di dalamnya. Melalui sajian video kali ini, kita akan mengupas tuntas perspektif fikih mengenai kriteria wanita yang tidak boleh dinikahi tetapi halal untuk hubungan badan berdasarkan literatur Islam kuno. Sebelum kita melangkah pada pembahasan utama, silahkan tekan tombol like, klik subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak terlewatkan rangkaian materi edukasi Islami dari channel Serambi Surga. Jangan ragu pula untuk menitipkan bait doa ataupun hajat khusus Anda di kolom komentar. Mari kita saling mengaminkan satu sama lain dengan harapan Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah setiap keinginan baik yang kita langitkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Atas dasar itulah
Mari kita hidupkan tradisi saling mendoakan agar Allah memudahkan segala liku urusan kita, baik saat menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, sebelum melangkah pada inti persoalan, alangkah baiknya kita menyamakan persepsi terlebih dahulu mengenai hakikat pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam syariat merupakan sebuah ikatan suci yang mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui jalur yang sah, yang bertujuan untuk membangun bahtera rumah tangga yang harmonis, sekaligus sebagai wujud kepatuhan atas perintah agama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 berikut ini, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, yang artinya adalah, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Merujuk pada redaksi ayat tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ikatan pernikahan merupakan model hubungan suami istri yang mendapatkan legitimasi penuh dari Allah. Oleh sebab itu, syariat menetapkan sejumlah rukun dan syarat ketat yang wajib dipenuhi agar sebuah pernikahan dipandang sah secara hukum agama. Di sisi lain, ajaran Islam mengizinkan seorang pria untuk memiliki pasangan lebih dari satu orang dalam situasi dan batasan tertentu yang kita kenal sebagai praktek poligami. Namun terdapat regulasi yang berkebalikan, di mana ada kondisi-kondisi khusus yang menyebabkan seorang wanita sama sekali tidak boleh dinikahi oleh seorang pria. Kelompok wanita ini disebut sebagai mahram, yakni mereka yang memiliki hubungan kekerabatan dekat, sehingga haram hukumnya untuk dinikahi. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 22 berikut ini, wala tankihu ma nakaha aba'ukum min nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahisatan wa maqta wa sa'a sabila, yang artinya adalah, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu kecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan. Melalui ayat ini, Allah menegaskan batasan moral yang sangat jelas mengenai siapa saja wanita yang haram untuk dinikahi karena alasan hubungan keluarga atau mahram. Akan tetapi sahabat beriman, sejarah hukum Islam mencatat adanya potret relasi yang sangat kontras, yakni situasi di mana seorang pria dilarang melaksanakan akad pernikahan dengan seorang wanita, tetapi ia mempunyai hak legal untuk menggaulinya. Disinilah letak pentingnya kita mengkaji hukum agama secara komprehensif, agar tidak terjebak dalam kesimpulan yang keliru. Kasus spesifik yang kerap diangkat dalam kajian fikih klasik ini berada dalam ruang lingkup perbudakan masa lalu, di mana seorang tuan muslim tidak diperkenankan secara hukum untuk menikahi budak perempuan yang menjadi miliknya. Walaupun pintu pernikahan tertutup, budak perempuan tersebut justru berstatus halal untuk digauli oleh tuannya. Sebaliknya, apabila budak itu telah mendapatkan kemerdekaannya, maka seketika itu juga ia menjadi haram untuk digauli sampai sang tuan menikahinya melalui jalur pernikahan yang sah. Doktrin hukum ini dikenal luas dengan istilah milkul yamin,
sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 5 sampai 6 berikut ini. Walladzina hum li furujihim hafidun illa ala ajwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, yang artinya adalah, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Berdasarkan pemaparan para pakar fikih, frasa milkul yamin merujuk pada kepemilikan sah atas budak wanita pada zaman dahulu. Di dalam kitab Al-Muhazzab karya Imam Abu Ishaq As-Shirazi yang disyarah oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' diterangkan secara eksplisit bahwa seorang pemilik budak dilarang mengawini budak perempuannya sendiri. Namun ia diberi kelonggaran hukum untuk menyetubuhinya. Tokoh mazhab besar seperti Imam Syafi'i bahkan menegaskan sebuah fatwa bahwa andai kata seorang tuan memaksakan diri menikahi budak perempuan miliknya sendiri, maka akad pernikahan tersebut dinilai cacat hukum atau tidak sah sehingga wajib dibatalkan. Mengapa demikian? Karena institusi pernikahan menuntut pemenuhan hak-hak istimewa seorang wanita secara utuh, sementara status perbudakan menghalangi budak tersebut untuk menerima haknya secara penuh. Lebih lanjut, penjelasan dalam kitab Iyanatut Thalibin juga memperkuat argumen bahwa faktor status budak menjadi penghalang utama bagi terlaksananya pernikahan, karena hak-haknya sebagai istri tidak akan bisa terpenuhi. Padahal syariat Islam memerintahkan pernikahan bagi mereka yang sudah memiliki kesiapan finansial maupun fisik serta telah cukup umur. Dalam sengkarut perbudakan ini, hak-hak ideal tersebut tidak dapat diwujudkan secara beriringan. Oleh karena itu, jalan satu-satunya agar wanita tersebut bisa mendapatkan hak kemanusiaannya secara penuh adalah dengan memerdekakannya terlebih dahulu dari belenggu perbudakan. Tentu saja, corak pandangan hukum ini bisa bervariasi bergantung pada mazhab hukum yang dianut serta konteks sosial yang melatar belakanginya. Jika seorang budak wanita dinikahi, ia bergeser status menjadi seorang istri. Tetapi jika tidak melalui proses pernikahan, ia tetaplah berstatus sebagai hamba sahaya. Dalam dinamika hukum zaman dulu, status kepemilikan atas budak dipandang memiliki ikatan hukum yang jauh lebih dominan ketimbang status pernikahan dengan istri. Sahabat serambi surga, sistem perbudakan di masa silam memberikan dua kegunaan utama bagi seorang tuan, yakni tenaganya dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan, dan dirinya halal untuk hubungan intim, serta statusnya yang dapat diperjualbelikan sebagai aset. Karakteristik ini sangat kontras dengan posisi seorang istri, sebab istri di dalam Islam bukanlah barang dagangan yang bisa diperjualbelikan, karena ia bukan merupakan harta milik. Allah memberikan tuntunan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 3 berikut ini. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum, yang artinya adalah, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya yang kamu miliki. Kandungan ayat ini memberikan penegasan bahwa kedudukan hak seorang budak perempuan tidak bisa disamakan dengan posisi seorang istri yang sah.
sehingga langkah mengawini budak sendiri dicap tidak sah oleh agama. Di dalam sudut pandang Islam, seorang istri sama sekali bukan properti milik suami secara mutlak, melainkan sebuah kemitraan hidup yang dibangun di atas asas saling memberi kemanfaatan. Apabila muncul persepsi keliru yang menganggap istri sebagai komoditas milik suami, hal itu justru mencederai keluhuran esensi dari ikatan suci pernikahan itu sendiri. Istri mempunyai hak-hak sipil dan martabat yang melindunginya agar tidak diperjualbelikan, berbeda dengan status budak yang secara utuh diakui sebagai hak milik tuannya. Oleh karena itu, jika ada seorang pria yang nekat menikahi budak perempuan yang berada di bawah kepemilikannya, hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan itu tidak sah. Aturan berganti manakala ia memilih membebaskan budak tersebut terlebih dahulu, barulah ia diizinkan untuk meminangnya sebagai istri yang sah. Tindakan mulia yang dijanjikan ganjaran pahala yang sangat besar di sisi Allah. Rangkaian aturan ini menjadi bukti sahih bahwa hukum pernikahan dalam Islam senantiasa menjunjung tinggi nilai keadilan serta pemenuhan hak-hak kemanusiaan. Bagi masyarakat modern, formulasi hukum perbudakan kuno ini mungkin terasa kontradiktif dan membingungkan. Di satu sisi, Islam sangat gencar mendorong penghapuskan perbudakan, namun di sisi lain, Islam tetap menyediakan seperangkat regulasi interaksi sosial jika kondisi perbudakan itu terlanjur terjadi di lapangan. Namun apabila kita bersedia membedah realitas sejarah secara objektif, terdapat 4 poin penting yang perlu disadari. Poin pertama, institusi perbudakan bukanlah sebuah sistem yang diciptakan atau dibawa oleh Islam, melainkan sebuah tradisi global yang sudah mengakar kuat jauh sebelum fajar Islam terbit. Poin kedua, seluruh kebudayaan dan peradaban besar dunia pada era tersebut secara legal mengakui dan mempraktekkan perbudakan. Poin ketiga, syariat Islam datang dengan membawa misi kemanusiaan yang sangat menganjurkan pembebasan budak melalui berbagai jalur hukum kafaroh. Poin keempat, pada masa itu budak merupakan roda penggerak utama dalam roda perekonomian. Menghapuskan sistem tersebut secara serentak dan radikal dalam satu waktu justru akan memicu goncangan sosial dan krisis ekonomi yang sangat dahsyat. Bayangkan saja, jika seorang saudagar memiliki aset berupa ratusan budak yang bernilai tinggi, pembebasan secara paksa dan instan dipastikan akan meruntuhkan stabilitas ekonomi negara. Oleh sebab itu, Islam memilih strategi transformasi sosial secara bertahap demi menjaga keseimbangan serta kedamaian masyarakat. Berangkat dari latar belakang sejarah inilah kita dituntut untuk berhati-hati dan memperluas cakrawala keilmuan agar tidak mudah terjebak dalam pemahaman yang keliru dan tetap kokoh di atas manhaj yang benar. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, itulah ulasan mendalam mengenai persoalan fikih yang kerap disalahpahami ini. Semua rumusan hukum ini pada akhirnya mengacu pada pondasi pemahaman yang valid yang bersumber langsung dari Al-Quran, Sunnah, serta ijtihad para ulama mutabar. Segala bentuk perbedaan dan keunikan hukum yang kita temui di dalam teks klasik sepatutnya kita dekati dengan kacamata ilmu pengetahuan yang luas, bukan dengan modal prasangka buruk atau sentimen negatif. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kita pemahaman agama yang lurus, jernih, serta senantiasa membimbing kita agar tetap teguh dalam jalan ketaatan kepadanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jika pembahasan hari ini memberikan sudut pandang baru dan memperluas hazanah keilmuan Anda, mari dukung channel ini
untuk terus menebar syiar yang mencerahkan dengan cara menekan tombol like, tinggalkan tanggapan terbaik Anda, dan share video ini ke seluruh media sosial Anda agar lebih banyak umat muslim yang teredukasi dengan benar. Pastikan juga Anda telah mengklik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan kajian-kajian menarik berikutnya dari Serambi Surga. Mari kita tuliskan sholawat ataupun doa dan hajat di kolom komentar agar majelis ilmu kita ini mendatangkan keberkahan. Terima kasih telah menyimak dari awal hingga akhir, dan sampai jumpa di video penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.